Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Wanita Penghilang Alat Vital. Melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Mah, maafkan Yura, Mah. Maafkan Yura, teriaknya sambil kembali menangis meraung-raung. Yura, tenangkan dirimu. Ceritakan semuanya pada Mama. Mirna mencoba menenangkan putrinya yang tampak hilang kendali. Akhirnya, Yura menceritakan bahwa dirinya tiba-tiba berada di hotel dengan keadaan tanpa sehelai benang pun, hingga membuat Mirna geram dan hilang kendali. Padahal putrinya itu belum selesai bercerita. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu melakukan semua ini? Teriak Mirna dengan wajah emosi dan hendak mencekik leher putrinya yang tengah menangis meraung-raung itu. Robi dan Yoga langsung mencegahnya berbuat nekat. Sementara Yuna langsung memeluk kakaknya yang tengah berderai air mata. Robi langsung menelpon Yuda untuk segera pulang karena Mirna semakin hilang kendali dan hendak melampiaskan emosinya pada putrinya itu. Semua ini pasti sangat berat untuk Mama. Tapi Yura juga pasti sangat terpukul setelah mengalami kejadian asli itu, ucap Yoga yang berusaha menenangkan Mirna yang terus mengamuk dan hendak menyiksa Yura. Robi membawa Mirna ke kamar, sedangkan Yoga dan Yuna membawa Yura ke kamarnya. Dek, ceritakan semuanya pada kakak, ucap Yoga sambil mencoba menenangkan Yura yang terus menangis histeris. Namun, Yura seakan tak memiliki lagi kekuatan untuk membuka mulutnya. Lidahnya terasa keluh. Yang bisa ia lakukan hanya menangis dan menyesali semua perbuatannya. Beberapa waktu kemudian, Yuda telah tiba di rumah itu. Yoga langsung menceritakan apa yang didengarnya dari mulut Yura, hingga membuat Yuda terkejut dan sangat terpukul. Sementara itu, Mirna masih hilang kendali dan terus menyesali dirinya dan merasa gagal menjadi orang tua. Yuda langsung masuk ke kamar Yura dan memintanya menceritakan semuanya secara detail. Akhirnya, Yura mau angkat bicara walaupun dengan derayan air mata. Mereka semua langsung ke kantor polisi untuk melaporkan apa yang telah menimpa Yura. Setelah memberikan laporan, mereka dan para polisi langsung mendatangi klub malam tempat Yura dicekoki minuman perangsang oleh Angga dan teman-temannya. Namun, anehnya para penjaga di klub malam itu mengaku tidak mengenali Angga dan teman-temannya. Bahkan saat mereka mengecek CCTV, di sana tak ditemukan Yura maupun Angga. Yuda menanyakan tentang Angga pada para pelayan, bartender, bahkan kepada seorang DJ. Tetapi anehnya, semua orang yang mereka tanyai mengaku bahwa mereka tak pernah melihat Yura ataupun Angga. Yuda tak habis akal. Ia lalu meminta Yura untuk pergi ke hotel tempat tragedi naas itu terjadi. Namun lagi-lagi sebuah keganjilan terjadi. Wanita yang bertugas sebagai resepsionis itu mengaku bahwa ia tak pernah melihat Yura. Bahkan namanya tak ada di daftar tamu. Resepsionis wanita itu memang orang yang berbeda dengan yang ditemui Yura tadi pagi. Tampaknya saat itu mereka telah berganti shift. Mereka kesulitan untuk mencari daftar tamu karena Yura sama sekali tak mengenal orang itu. Lalu polisi meminta mereka untuk menunjukkan CCTV untuk bisa melihat siapa yang membawa Yura semalam. Namun, sebuah keganjilan kembali terjadi karena di rekaman CCTV yang terus diputar berulang kali, itu tidak ditemukan seseorang yang membawa Yura ke hotel itu. Tiba-tiba, polisi merasa ragu dengan laporan yang diberikan Yura. Lalu tiba-tiba gadis itu teringat chatnya dengan Angga yang mengajaknya bertemu.
Namun sayang sekali, keganjilan kembali terjadi. Semua chat dari Angga telah menghilang. Bahkan kontak Angga kini berwarna putih, tak ada foto profil di dalamnya. Yura kembali menangis histeris saat mengetahui semua itu, karena polisi pun tak bisa melanjutkan penyelidikan jika mereka tak tahu siapa yang harus mereka selidiki. Saat polisi menanyakan alamat rumah Angga, Yura kembali menggeleng, karena selama menjalin kasih, ia belum pernah diajak ke rumahnya ataupun diberitahu di mana ia tinggal. Lalu Yura beserta polisi dan keluarganya pergi ke tempat Angga dan teman-temannya biasa nongkrong. Namun sayangnya, Angga tak juga ditemukan. Di sana bahkan mereka mengaku sama sekali tidak mengenal Angga. Walaupun polisi berjanji untuk terus melanjutkan penyelidikan, tetapi mereka bingung dengan semua keterangan dari Yura yang dinilai meragukan. Setelah itu, mereka semua pulang dengan wajah kecewa. Setibanya di rumah, Yuda meminta Yura untuk menceritakan awal mula perkenalannya dengan Angga. Saat itu ia mengaku bahwa dirinya tengah diganggu oleh berandalan bermotor. Lalu tiba-tiba Angga datang dan menghajar para berandalan itu. Setelah itu, mereka sering janjian ketemu hingga akhirnya sepakat untuk menjalin kasih. Saat mendengar semua itu, Mirna langsung menangis histeris karena merasa gagal mengawasi putrinya itu. Sedangkan Robi malah menyalahkan Yoga karena tak bisa menjaga adiknya. Di saat ketegangan itu terjadi, Yura kembali histeris dan hilang kendali. Tampaknya kejadian itu membuatnya trauma dan depresi. Setelah berdiskusi, akhirnya Mirna, Robi, beserta ketiga anak lainnya sepakat untuk menekan ego masing-masing. Mereka sepakat untuk memberi dukungan pada Yura dan tak terus-menerus menyudutkannya, agar ia bisa kembali bersemangat untuk melanjutkan hidup setelah sebelumnya ia beberapa kali mencoba mengakhiri hidupnya. Yura mengurungkan niatnya untuk bunuh diri setelah seluruh anggota keluarganya memberi dukungan. Namun, walaupun begitu, ia masih mengurung diri di kamar dan tak mau bertemu dengan siapapun. Setelah seminggu, polisi melakukan penyelidikan, tetapi hasilnya masih tetap nihil. Angga dan teman-temannya seakan hilang bak ditelan bumi. Semua itu membuat Yura semakin depresi dan kehilangan semangat hidup. Namun, suatu hari, tiba-tiba senyumannya mengembang saat melihat sebuah video viral di sosial media. Video berdurasi sekitar 15 menit itu menampilkan jenazah seorang lelaki yang ditemukan tak bernyawa dengan alat vital yang telah menghilang dan bergelimang darah di sebuah kamar kosan. Senyumannya semakin mengembang saat melihat wajah lelaki yang membuatnya semakin yakin bahwa itu adalah Angga. Seketika, Yura langsung keluar kamar lalu memeluk Yoga dan Yuda. "Terima kasih Kak, karena telah berhasil menghabisi Angga," ucapnya sambil tersenyum sumringah. Namun, Yoga dan Yuda tampak kebingungan saat mendengar ucapan adiknya itu. Melihat ekspresi bingung kedua abangnya, tiba-tiba Yura menoleh pada ayah sambungnya. "Orang yang kita cari sudah dibereskan? Apakah semua ini papa yang melakukannya?" tanya Yura sambil menunjukkan video viral itu. Robi, Yuda maupun Yoga tampak tercengang melihat video viral yang ditunjukkan Yura. Pasalnya bukan mereka yang telah melakukan semua itu. Jangankan untuk membalas dendam, bahkan untuk menemukannya saja mereka cukup kesulitan. "Jadi, bukan kalian yang melakukannya?" tanya Yura saat melihat ekspresi wajah papa juga kedua kakaknya yang tampak kebingungan. "Siapapun yang melakukannya, aku sangat berterima kasih kepada orang itu," ucap Yura dengan senyum yang lebar. Mirna merasa bahagia melihat anaknya kini kembali tersenyum. Selain itu, ia juga sedikit lega karena lelaki yang menyebabkan anaknya menderita kini mendapat ganjaran atas perbuatannya. Namun, tiba-tiba Mirna terkejut saat melihat ekspresi berlebihan dari putrinya itu. Para penjahat seksual memang harus dihilangkan alat vitalnya, termasuk Angga yang telah menjualku pada lelaki hidung belang. Ucapnya sambil tertawa lebar. Ucapan putrinya itu
membuatnya bergidik sekaligus cemas. Ia sangat khawatir jika anaknya memiliki sisi psikopat. Tiba-tiba ia teringat dengan Rere yang telah membantai banyak lelaki di kampung halamannya. Ucapan Yura barusan sama persis seperti yang diucapkan Rere sebelum masuk penjara. Keesokan harinya, Mirna meminta Robi untuk mengantarnya ke lapas tempat Rere disekap. Sedangkan Yoga dan Yuda diberi amanat untuk menjaga Yura. Setibanya di sana, Mirna meminta keterangan tentang seseorang tahanan bernama Renata Ningrum. Menurut keterangan dari polisi, Rere telah dibebaskan beberapa bulan yang lalu setelah mendapat pengurangan hukuman karena kelakuan baiknya selama ditahan. Hukumannya yang seharusnya 15 tahun berkurang menjadi 10 tahun. Apakah Rere yang melakukan semua ini karena kini ia telah bebas? Tanya Mirna pada suaminya setelah mereka masuk mobil. Ada beberapa alasan yang tidak memungkinkan Rere untuk menghabisi Angga. Alasan pertama, karena Rere tak mungkin mengulang kesalahannya setelah menunjukkan sikap baik selama berada dalam tahanan. Yang kedua, bagaimana caranya Rere tahu kehidupan kita? Terus, di mana kita tinggal? Terus di mana ia tahu apa yang terjadi pada Yura? Pokoknya aneh aja kalau Rere yang melakukannya, ucap Robi. Papa ada benarnya juga, tapi tetap saja Mama merasa penasaran dengan pelaku. Setelah itu, mereka langsung bergegas pulang. Keesokan harinya, setelah pulang dari pasar, tiba-tiba Mirna terkejut mendengar suara Yura yang tampak terbahak-bahak di kamar. Sedangkan Yoga dan Yuda yang diberi amanat untuk menjaga adiknya itu malah tertidur di sofa. Mirna segera masuk ke kamar putrinya. Tampak Yura tengah tertawa puas sambil menonton video di ponselnya. Apa yang membuatmu tertawa, nak? Tanya Mirna. Lihat, teman-teman Angga yang telah bersekongkol untuk menjualku kini telah mendapatkan nasib serupa dengan Angga. Ucapnya sambil tertawa dengan wajah puas. Mirna meraih ponsel dari tangan Yura. Tampak sebuah video viral yang memberitakan bahwa 2 orang remaja lelaki ditemukan meninggal bersimbah darah dari bagian alat vitalnya. Mirna sangat terkejut saat melihat berita itu. Walaupun mereka telah berbuat keji pada putrinya, tetapi orang yang memberi hukuman pada mereka pun sangatlah kejam. Yura sayang, berhenti tertawa, nak. Itu bukanlah hal yang patut ditertawakan, ucap Mirna. Mereka pantas mendapatkannya setelah apa yang mereka perbuat padaku. Ekspresi wajah Yura tampak mengerikan hingga membuat Mirna tampak cemas. Sayang, sebaiknya kamu kembali beristirahat. Mama mau masak dulu ya. Yura mengangguk. Lalu Mirna segera membiarkannya sendiri di kamar. Yuna, adik bungsu Yura, meminta izin untuk masuk ke kamar kakaknya. Ia ingin mengobrol seperti biasanya, tetapi ia malah disuruh keluar karena gadis berambut ikal itu ingin sendirian di kamarnya. Sejak kejadian tragis itu, Yura lebih suka mengurung diri sendirian di kamar. Kalaupun mengobrol, hanya hal-hal sadis terkait pembalasan dendam yang hanya ingin ia bahas. Suatu hari, tiba-tiba Mirna terkejut saat melihat kedatangan polisi ke rumahnya. Mirna semakin terkejut ketika para polisi itu datang untuk mengusut kematian Angga dan kawan-kawannya. Kami menduga putri Anda atau salah satu keluarga Anda yang menganiaya hingga menghilangkan nyawa Angga beserta kawan-kawannya, ucap polisi hingga terasa menikam jantung Mirna. Apa alasan Pak Polisi mencurigai kami? Tanya Yuda yang langsung keluar dari kamarnya setelah mendengar kedatangan beberapa aparat berseragam itu. Dugaan kami terkait laporan kalian atas tindak pelecehan seksual yang dialami oleh saudari Yura. Jadi bisa kalian melakukan aksi balas dendam pada para pelaku yang telah melecehkan Yura hingga menghilangkan nyawa mereka. Apa ada buktinya atas tuduhan Pak Polisi ini? Tanya Yuda yang tampak tegas. Sementara Yura dan Yoga tampak ketakutan saat melihat kedatangan polisi. Setelah itu, semua anggota keluarga dikumpulkan untuk dimintai keterangan. Tetapi para polisi tidak bisa mendapatkan bukti apapun terkait kasus itu. Untuk saat ini kami belum mendapatkan bukti autentik, tetapi kami akan segera mendapatkannya. Kami mengimbau kepada seluruh anggota keluarga ini untuk tidak kemanapun selama proses penyelidikan selesai. Kalian ini lucu ya?
Kenapa kalian gak bisa menemukan Angga dan kawan-kawannya saat kami melaporkan tindak pelecehan seksual yang mereka lakukan? Hah, lalu kalian kini dengan sigap mengusut kematian mereka. Ucapan Yuda tampak menyinggung para polisi hingga wajah mereka tampak merah padam. Kami harap Anda berhati-hati dalam berujar. Hargai kami sebagai aparat hukum, ucap para polisi itu, lalu pergi meninggalkan kediaman keluarga itu. Setelah para polisi itu pergi, wajah Mirna maupun Yuda tampak kesal. Bisa-bisanya sih mereka malah mencurigai kita, padahal keluarga kita lah yang menjadi korbannya. Cih, ucap Yuda sambil berdecih. Berbeda dengan Yuda, Mirna malah tampak sangat cemas dengan kedatangan polisi tadi. Tiba-tiba ia teringat Yuli yang pernah menjadi kambing hitam terkait kematian suaminya, hingga ia harus ditahan selama beberapa hari. Wanita berusia 42 tahun itu masuk ke kamar Yura. Tampak putrinya tengah duduk berdua bersama Yoga dengan raut wajah yang tegang. Sejak kejadian naas itu, Yura lebih akrab dengan Yoga dibanding dengan saudari yang lainnya. Menurut kalian, siapakah pelaku yang menghilangkan nyawa Angga juga teman-temannya? Tanya Mirna. Aku tak peduli mah. Justru bagus kan mereka bisa lenyap dari dunia ini setelah menghancurkan hidupku, ucap Yura yang tampak kesal dengan kedatangan polisi tadi. Mama mengerti maksud kamu, tetapi sebenarnya para pelaku itu harus dihukum sesuai hukum yang berlaku di negara ini. Jadi siapapun tak boleh main hakim sendiri, ucap Mirna lembut sambil mengusap pundak putrinya itu. Buktinya para polisi tak bisa menangkap mereka. Aku malah bersyukur karena ada seseorang yang telah mewakiliku untuk membalas dendam, ucap Yura yang buat Mirna terkejut. Ibu dari 4 orang anak itu semakin merasa aneh dengan perubahan sikap anak remajanya itu. Karena selama ia mengenalnya sebagai gadis lemah lembut, tetapi kini tiba-tiba ia sangat berani mengucapkan hal-hal yang sadis. Beberapa hari setelah itu, Mirna dan keluarganya kembali dikejutkan dengan berita kematian seseorang pengusaha kaya yang bernama Antonio Siddhartha. Lelaki berusia 50 tahun itu tiba-tiba ditemukan tak bernyawa di dalam mobilnya di sebuah jalanan sepi dengan kondisi alat vitalnya yang bergelimang darah. Apa jangan-jangan dia yang membeliku pada Angga dan teman-temannya? Syukurlah kalau akhirnya ia telah dibereskan. Tetapi seharusnya cara dia mati lebih mengenaskan lagi. Ucapnya lirih, lalu kemudian tertawa lepas. Seketika Yuda dan Mirna menatap gadis berusia 16 tahun itu. Sebenarnya mereka juga merasa puas jika memang lelaki itu yang telah merenggut kesucian Yura. Namun timbulnya hanya besar dalam kepala mereka. Siapakah orang yang telah melakukan rentetan perbuatan tragis itu? Apa alasan pelaku melakukannya? Mungkinkah si pelaku memiliki hubungan dengan Yura? Ataukah ia juga memiliki dendam pribadi dengan para pria keji itu? Mirna mengamati gerak-gerik putrinya yang beberapa waktu lalu pernah mengalami depresi. Lalu tiba-tiba traumanya seketika sembuh dan dia mulai ceria lagi. Muncul sebuah tanya dalam pikirannya. Mungkinkah Yura ada di balik semua ini? Namun, bukankah selama ini selalu ada di kamar dan berada dalam pengawasan dirinya juga anak-anak yang lain? Mirna menggeleng. Ia kembali menekan rasa curiga di hatinya. Putrinya itu tak mungkin bisa menghilangkan alat vital beberapa pria hidung belang. Para polisi bolak-balik ke rumah mereka untuk meminta keterangan, bahkan mencari sesuatu yang bisa dijadikan barang bukti. Namun, mereka harus kembali dengan tangan kosong. Aneh sekali para polisi itu. Bukankah aku ini korban? Lalu mengapa ia harus mencurigai sebagai pelaku penganiayaan terhadap para pria hidung belang itu? Gerutu Yura. Semoga saja pelakunya bisa ditangkap agar polisi tak lagi mencurigai kita, ucap Mirna. Mama aneh deh. Harusnya kita berterima kasih dong kepada orang yang telah membalaskan semua rasa sakit hatiku. Hingga akhirnya kini aku bisa kembali bersemangat melanjutkan hidup setelah para berdebah itu lenyap dari muka bumi ini, ucap Yura sambil melipat tangan di dada. Seperti yang sudah mama bilang, seharusnya pelaku tidak main hakim sendiri. Patutnya ia melaporkan para penjahat itu pada polisi agar mereka memberi hukuman sesuai aturan yang berlaku, ucap Mirna. Wah, aku mau tidur, ucap Yura dengan wajah ditekuk
lalu beranjak ke kamarnya. Hari itu, Yura bilang mau kembali sekolah. Awalnya Myrna masih mengkhawatirkan putrinya itu, tapi karena Yura terus mendesaknya, akhirnya ia mengizinkan. Myrna meminta Yoga untuk mengantar jemput adiknya. Permintaan ibunya langsung disanggupi oleh pemuda berusia 19 tahun itu. Di sekolah, semua teman-temannya tampak senang dengan kembalinya Yura ke sekolah, karena tak ada satupun yang tahu tragedi naas yang menimpanya malam itu. Mereka hanya tahu bahwa Yura sakit, makanya ia tak masuk sekolah selama berhari-hari. Di kelas, Yura terus menatap tempat duduk Wina. Sejak kejadian malam itu, ia belum pernah berkomunikasi apapun dengan sahabatnya. "Wina kemana?" tanya Yura. Lo nggak tahu kalau Wina sekarang depresi? Kemungkinan ia tak akan mau balik ke sekolah, ucap Resa, teman satu kelas Yura yang berpenampilan tomboy. "Kenapa?" tanya Yura tanpa kebingungan. "Wina mendapatkan pelecehan seksual oleh tukang kebun di rumahnya." Ucapan Resa seketika membuat Yura terkejut. Padahal tukang kebunnya itu sangat baik. Bahkan Wina telah menganggapnya sebagai ayahnya sendiri, karena kedua orang tuanya selalu sibuk bekerja di luar kota. Saat jam sekolah telah berakhir, Yoga telah menunggu di depan gerbang sekolah. Yura langsung berlari ke arah kakaknya yang tengah duduk di atas motor sport berwarna merah. Tanpa berlama-lama, Yura langsung membisikkan sesuatu pada Yoga. Kakaknya itu langsung mengangguk, lalu tancap gas. Setibanya di rumah Wina, tampak sesosok wanita berusia 50 tahunan tengah terduduk lesu di teras. Saat Yura mengetuk pagar, ia langsung terkejut karena rupanya sejak tadi ia tengah melamun. Wanita itu segera membukakan pintu gerbang, lalu mempersilahkan mereka untuk masuk. "Saya ingin ketemu dengan Wina," ucap Yura. Wanita yang mengenakan daster berwarna coklat itu langsung mengangguk, lalu meminta izin kepada orang tua Wina yang kini selalu ada di rumah sejak kejadian naas yang menimpa putrinya. Setelah diberi izin oleh kedua orang tuanya, Yura langsung mengetuk pintu kamar Wina, sedangkan Yoga mengajak Bik Leha mengobrol untuk mengorek informasi tentang apa yang terjadi pada Wina. Wanita parubaya yang pernah menyamar menjadi orang tua Wina hingga mengelabui Yoga itu langsung menangis terseduh-seduh saat menceritakan kelakuan suaminya yang tengah melecehkan anak majikannya itu. Bik Leha aslinya dari mana?" Yoga tiba-tiba mengalihkan pembicaraan. "Di kampung, daerah Jakarta Utara," jawab Bik Leha. "Maaf, nama asli suami Bik Leha siapa ya?" tanya Yoga yang tampak seperti detektif. "Jamal," jawabnya dengan mata yang berkaca-kaca. Yoga lalu menenangkan wanita parubaya yang sejak tadi tampak murung itu. Ia terus mengajak ngobrol santai hingga wanita itu menceritakan tentang suaminya yang telah mengkhianatinya itu. Padahal ia sangat mencintainya dengan segenap jiwanya. Bik Leha merasa nyaman mencurahkan semua unek-uneknya pada Yoga, hingga ia menceritakan semua tempat yang sering mereka datangi saat masih pacaran dulu. Sementara itu, Yura tampak kesulitan untuk bertemu dengan Wina karena sahabatnya itu tampak masih trauma dengan apa yang menimpanya. Kedua orang tua bercerita bahwa mereka telah melaporkan Jamal ke polisi, tetapi lelaki berusia 40 tahun 8 itu masih juga belum ditemukan. Padahal polisi telah mencarinya hingga ke kampung asalnya di Jakarta Utara. Setelah itu mereka pamit undur diri. Yoga langsung melanjutkan motornya, tetapi bukan ke arah rumahnya, melainkan ke suatu perumahan elit di daerah itu. Saat tiba di sebuah rumah yang dihiasi pagar menjulang tinggi, Yoga memarkirkan motornya. Dua orang satpam mempersilahkan Yura masuk, tetapi menyuruh Yoga untuk menunggu di luar. Lumayan lama Yura berada di rumah itu. Ia tampak mengobrol serius bersama seorang wanita cantik berusia 32 tahun dengan asistennya yang juga cantik, yang usianya sama dengan kakak sulungnya, Yuda. Setelah menyampaikan banyak hal, Yura langsung pamit dan menemui kakaknya yang sejak tadi menunggu di depan. "Sudah?" tanya Yoga yang tampak mengetahui alasan adiknya masuk rumah itu. Yura mengangguk, lalu mereka segera meluncur pergi. Beberapa hari kemudian, tersiar kabar di sosial media
tentang kematian seorang lelaki berusia 48 tahun di sebuah daerah terpencil yang dikelilingi kebun teh yang berjarak sekitar 90 km dari Jakarta. Korban diketahui bernama Jamal. Itu ditemukan tak bernyawa dengan keadaan bagian alat vital yang bergelimang darah. Hari itu, Mirna tengah memasak di dapur. Tiba-tiba, ia terkejut saat mendengar suara Yura dan Yoga yang tertawa terbahak-bahak di kamar. Karena penasaran, Mirna segera membuka pintu kamar putrinya. Dilihatnya dua anaknya tengah asyik tertawa sambil menggenggam ponsel masing-masing. "Apa yang kalian tertawakan?" tanya Mirna. "Kami lagi main game, ah," jawab Yoga sambil fokus memainkan ponselnya. "Si Kak Yoga masa kalah terus sama aku?" jawab Yura sambil kembali terbahak-bahak. Entah mengapa, Mirna merasa ada yang berbeda dari gelagat kedua anaknya itu. Karena dulu mereka tak sakrab itu. Walaupun semua anaknya selalu akur, tapi dulu Yura selalu menghabiskan waktu bersama Yuna, sedangkan Yoga selalu nongkrong bersama teman-temannya. Keduanya tampak sangat akrab setelah Yura mengalami kejadian tragis waktu itu. Mirna langsung keluar dari kamar Yura setelah merasa bahwa mereka baik-baik saja. "Syukurin, mati kau. Memang kau pantas menderita," teriak Yura sambil bersorak kegirangan. "Siapa?" Mirna kembali saat mendengar sumpah serapah dari putrinya itu. "Loh, kan tadi kami sudah bilang, Mah, kalau kami sedang main game," ucap Yura dengan santai. Saat malam tiba, berita kematian lelaki bernama Jamal itu baru disiarkan di televisi. Mirna dan Robi tampak terkejut saat menonton berita itu, karena lagi dan lagi ada korban jiwa yang kehilangan burungnya. "Kira-kira siapa ya pelakunya?" tanya Mirna yang langsung bertatapan dengan suaminya, karena sama-sama memiliki tanda tanya besar di kepala mereka. Setelah seminggu berlalu, kejadian serupa kembali terjadi dan bertambah, semakin banyak yang berjatuhan. Rata-rata kejadian itu menimpa para kaum Adam. Mirna tampak semakin penasaran saat menonton berita itu di televisi bersama suami dan keempat anaknya. Hari itu, Mama pernah lihat beberapa gadis cantik beli pisau jagal ke supermarket, ucap Mirna yang membuat suami dan anak-anaknya yang tengah fokus menonton berita tadi langsung menoleh ke arahnya. "Ya, terus memangnya kenapa, Mah?" tanya Yura dengan wajah cuek sambil mengunyah keripik kentang favoritnya. "Bisa saja wanita-wanita yang Mama temui itu pedagang daging di pasar," ucap Yoga sambil merogoh keripik kentang dari genggaman tangan adiknya, hingga bersambut tepukan dan pandangan tajam Yura. "Masa sih pedagang daging di pasar penampilannya seperti selebritis?" ucap Mirna sambil mencepik. "Jangan-jangan mereka adalah dalang di balik hilangnya burung para lelaki yang ditemukan tak bernyawa itu?" tanya Yuna dengan wajah berapi-api. "Anak kecil gak boleh bahas burung," ucap Yura dan Yoga serentak sambil beranjak menuju kamar masing-masing. Singkat cerita, hari itu hari Minggu. Yoga meminta izin pada ibunya untuk mengajak Yura jalan-jalan dengan alasan agar adiknya tidak bosan, karena selama ini Mirna melarang Yura keluar rumah selain sekolah. Mirna langsung mengizinkan dengan syarat Yoga tak boleh jauh-jauh dari adiknya itu. Yuda yang saat itu tengah menonton televisi tiba-tiba merasa terkejut saat Yoga mengajak Yura keluar. Karena selama ini ia paling malas jika adik perempuannya itu mengganggunya. Ia lebih suka nongkrong bersama teman-teman lelakinya. Karena penasaran, diam-diam Yuda mengikuti mereka hingga tibalah mereka di sebuah rumah besar. "Nanti kalau sudah selesai, langsung telepon kakak," ucap Yoga lalu disambut anggukan oleh Yura. Rupanya Yoga hanya mengantar adiknya ke rumah itu. Lalu setelah itu, ia langsung meluncur pergi meninggalkan rumah itu. Yuda segera mengenakan masker lalu mengetuk pagar. Dua lelaki bertubuh tinggi besar mendekatinya. "Ada apa lagi, Mas Yoga? Kok balik lagi?" tanya satpam itu. Rupanya kedua penjaga itu telah akrab dengan Yoga. Mereka menyangka Yuda adalah Yoga,
karena mereka berdua memiliki postur tubuh juga gaya rambut yang sama. "Ada yang mau saya kasih ke Yura?" ucapnya. Satpam itu langsung mengajak Yuda ke halaman samping rumah. Tiba-tiba Yuda terkejut saat melihat adiknya yang tengah berlatih bela diri bersama beberapa wanita, seorang pelatih cantik yang usianya seumuran dengan dirinya. "Yura, Yoga ingin memberikan sesuatu padamu," ucap Satpam. Gadis berusia 16 tahun itu menoleh dengan sangat terkejut saat mengetahui bahwa itu Yuda, bukan Yoga. Dari mana kakak tahu aku di sini?" tanya Yura yang mulai gugup karena takut kakak sulungnya itu memarahinya. "Kenapa kamu membohongi mama dan kakak?" tanyanya. Itu..." Yura tak bisa berkata-kata. Ia sangat bingung harus memberi alasan apa. Tiba-tiba sesosok wanita cantik yang sejak tadi menjadi pelatih bela diri itu datang menghampiri mereka. "Yoga, Yura, apa yang kalian bicarakan?" tanyanya dengan ramah. Yuda membuka maskernya, lalu keduanya saling bertatapan. Lelaki berusia 22 tahun itu menatap wanita yang ada di hadapannya lekat-lekat. Ia merasa pernah mengenal wanita itu, tetapi ia sedikit lupa. Sementara itu, wanita yang ada di hadapannya langsung mengenalinya, tetapi ia memilih berpura-pura tidak mengenalnya. "Saya Sinta, guru bela diri Yura," ucap wanita berparas cantik itu. Tiba-tiba Yuda termenung saat mendengar kata Sinta. Ia teringat ibunya pernah menceritakan seseorang gadis cantik dan jago bela diri yang telah menyelamatkan nyawanya dari seorang begal. "Tolong izinkan saya untuk berbicara berdua dengan adik saya," ucap Yuda. Sinta mengangguk lalu membiarkan mereka mengobrol. "Yura, apapun alasannya, kamu tidak boleh membohongi mama. Jika kamu mau berlatih bela diri, maka setidaknya kamu harus meminta izin terlebih dulu pada mama," ucap Yuda. Yura hanya diam tanpa menimpali ucapan kakaknya. Lalu Yuda mengajaknya pulang. Seorang wanita berusia 32 tahun itu tengah memperhatikan Yuda dan Yura dari lantai atas. Sambil duduk elegan, ia meneguk segelas minuman berwarna merah. "Apa lelaki itu harus saya bereskan, Nyonya Besar?" tanya seorang lelaki berpakaian hitam-hitam. "Tidak perlu," jawabnya santai sambil kembali mengamati mereka. Sinta kembali menghampiri Yuda dan Yura. "Maaf jika saya ikut campur, tapi seorang gadis yang pernah mengalami kejadian naas seperti Yura harus bisa bela diri untuk bisa menjaga dirinya dari bahaya," ucap Sinta. Yuda termenung. Ucapan gadis itu ada benarnya juga. Mungkin saja alasan adiknya, Yoga, membiarkan Yura bela diri, bahkan mau mengantar jemput Yura ke rumah itu, karena ia ingin adiknya bangkit dan menjadi pribadi yang tangguh. Yuda pun akhirnya setuju dan membiarkan Yura kembali berlatih. Di rumah, Mirna diam-diam menelpon Sinta dan mengundangnya untuk makan malam di rumahnya. Ia sengaja tidak mengatakannya pada siapapun karena ia berniat untuk menjodohkan Yuda dengan gadis itu. Saat malam tiba, Mirna menyuruh anak-anaknya untuk berdandan rapi karena ia akan mengadakan makan malam dengan tamu spesial. Semuanya telah berkumpul di ruang makan dengan pakaian rapi. Tiba-tiba terdengar suara bel. Bi Ina, asisten rumah tangga di rumah itu, segera berjalan ke arah pintu, lalu kembali untuk melaporkan siapa yang datang. "Siapa yang datang, Bi?" tanya Mirna. "Seorang gadis cantik yang sepertinya seusia Mas Yuda," ucap wanita parubaya itu. "Bawa dia ke sini, Bi," ucap Mirna sambil tersenyum, hingga membuat suami dan keempat anaknya merasa penasaran dengan tamu spesial itu. "Selamat malam," ucap gadis itu lembut hingga membuat semua mata menoleh ke arahnya. "Loh, Kak Sinta?" ucap Yura dengan mata yang takjub saat melihat guru bela dirinya itu yang biasa berpenampilan tomboy, tetapi saat itu Sinta berpenampilan begitu cantik dan anggun. Kak Sinta? Kok kakak cantik banget?" ucap Yoga dengan mulut yang menganga. Sementara itu, Sinta hanya tersenyum melihat mereka yang tengah berdecak kagum memandangi kecantikannya. Mirna lalu mempersilahkan gadis cantik itu
untuk duduk di samping Yuda. "Mama kenal sama Sinta di mana?" tanya Yuda hingga membuat Mirna terkejut bercampur bingung. "Kalian semua mengenal Sinta?" ia balik bertanya dengan wajah penasaran. "Sebenarnya Sinta ini guru bela diri Yura. Jadi selama ini Yoga mengantar jemput Yura ke rumah tempat mereka berlatih bela diri." Mendengar ucapan Yuda, Mirna sangat terkejut. Awalnya ia ingin marah karena Yura dan Yoga telah membohonginya. Namun tiba-tiba ia tersenyum dan kembali tenang karena tak enak dengan Sinta. "Saya harap Tante mengizinkan Yura untuk berlatih bela diri pada saya," ucap Sinta lembut. "Tentu saja, malah saya sangat berterima kasih karena Nak Sinta sudah mau mengajari Yura bela diri," ucap Mirna dengan lembut. Sinta tersenyum melihat keramahan dan kelembutan Mirna. Sikapnya tak banyak berubah dari 10 tahun yang lalu saat mereka masih tinggal di kampung yang sama. Sinta ini adalah gadis cantik pemberani yang telah menyelamatkan nyawa Mama," ucap Mirna tiba-tiba. Yuda semakin kagum pada gadis itu karena selain cantik dan jago bela diri, ia sangat berutang budi karena Sinta telah menyelamatkan nyawa ibunya. Sinta hanya tersenyum sambil memandangi semua anggota keluarga itu. Ia tak menyangka bisa ada di tengah-tengah mereka setelah 10 tahun lamanya. Tiba-tiba Yuda melihat sesuatu di tangan Sinta. Ia sangat penasaran dengan luka di tangannya yang tampak tak asing baginya. Tiba-tiba ia mengingat seorang teman masa kecilnya, seorang anak perempuan yang sering mendapat penyiksaan dari ayah tirinya, hingga tangannya ada sebuah luka bekas goresan pisau. Saat itu dirinya menolak keinginan ayah tirinya untuk memuaskan nafsu bejatnya. Lalu lelaki bejat itu menggores tangannya dengan pisau sebagai ancaman. Tiba-tiba Yuda menyesali dirinya yang pengecut karena tidak bisa menolong temannya itu. Bahkan ia juga merahasiakan kejadian itu dari semua orang. Ia terpaksa bungkam karena lelaki biadab itu mengancam akan mencelakai dirinya dan seluruh anggota keluarganya jika ia buka mulut. "Kamu Siti kan?" tanya Yuda saat mengantar gadis cantik itu pulang. "Aku Sinta, bukan Siti," ucap gadis itu memalingkan wajah saat Yuda mengantarnya pulang dengan mobilnya. "Luka setan di tanganmu, lalu tai lalat di telapak tanganmu. Ini membuktikan bahwa kamu Siti." Yuda membuka telapak tangan gadis itu. Benar-benar saja ada sebuah tai lalat di sana. "Aku bukan Siti." Gadis itu teguh pendiriannya walaupun Yuda sangat yakin dengan dugaannya. "Sinta, Lukman apa kabarnya?" "Dia baik-baik saja," jawabnya spontan. Tetapi tiba-tiba ia memegangi mulutnya setelah sadar bahwa ia keceplosan. Yuda tak hanya tersenyum saat melihat tingkah polos teman masa kecilnya itu. "Siti, tolong maafkan aku ya. Maaf karena saat itu aku menjadi seorang pengecut yang membiarkanmu berlarut dalam penderitaan. Jujur saja, sampai saat ini aku merasa bersalah, terus dihantui dan sering menjadi mimpi buruk." Gadis itu menitikkan bulir bening dari sudut netranya. Seketika ia mengelap pipinya yang mulai basah. "Aku bukan Sinta," ucapnya yang tak sanggup membendung air mata. Yuda menghentikan mobilnya, lalu menoleh ke arah gadis yang selalu berusaha menunjukkan sisi kuatnya. Padahal ia hanyalah gadis rapuh dan kesepian. Yuda meraih tisu, lalu mengelap air mata yang terus berjatuhan, walaupun gadis itu berusaha membendungnya. "Andai ada yang bisa kulakukan untuk menembus kesalahanku, apapun itu akan kulakukan agar matamu yang indah itu tak lagi mengeluarkan air mata," ucapan Yuda seketika membuat hatinya meleleh. Tiba-tiba kenangan pahit itu kembali tergambar dalam ingatannya. Saat itu ia dan Yuda mendapat tugas kelompok karena ia tak diizinkan keluar rumah. Maka Yuda yang datang ke rumahnya untuk mengerjakan tugas yang diberikan guru, membuat kerajinan dari tanah liat. Setibanya di sana, Yuda melihat temannya itu tengah menolak ajakan bejat ayah tirinya, hingga tangannya harus mendapat goresan kecil dari pisau dapur hingga terus mengucurkan darah.
gadis berusia 12 tahun itu akhirnya menyerah saat ayah tirinya mengancam akan menghabisi dirinya, juga adiknya yang saat itu baru berusia 5 tahun. Ia dipaksa untuk bungkam dan pasrah. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.